sekarang kita ya ganti tentang fadhailul amal dengan referensi kitab Durratun Nasihin, masih bab fi bayani tariki sholah. Ini menerangkan tentang apa? Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat, karena sholawat kalian ma'rudotun alayya, malam itu distorkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Hadis ini termasuk bagian daripada apa? Menghidupkan malam Jumat. Karena kenapa? Menghidupkan hari Jumat. Karena hari Jumat adalah apa? Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, rajanya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hari Jumat, terutama malam Jumatnya itu malam yang sangat mulia, bahkan mulianya malam Jumat lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat sunat yang kita kerjakan selama setahun tidak bisa menutup sholat fardu yang kita tinggalkan sekali, walaupun sudah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita semua baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim malam Senin ini yang sudah menjadi agenda rutin DKM Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini bagian dari kita, orang-orang yang senantiasa menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan rumah Allah. Barang siapa yang mau memakmurkan masjid, menghidupkan rumah Allah, insya Allah hati kita, keluarga kita dihidupkan dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan karunia yang lain kepada kita, amin ya rabbal alamin.
Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim malam ini. Kemarin sudah 2 kali tentang apa? Tentang fikih. Sekarang kita ya ganti tentang fadhailul a'mal dengan referensi kitab Duratun Nasihin. Masih bab fi bayani tarikis shalah, masih ini baru berapa kali pertemuan Pak bab ini? 1 kali ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisi Aus radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Wa fi hadisi Ausin, diceritakan di hadisnya Aus sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, annahu sak temen nabi iku kala ngendika sapa nabi bersabda, apa sabdanya? Aksiru alayya, aksiru padha ngakeh-ngakehno sira kabeh alayya ing atase ingsun minas sholati saking sholawat. Kata Nabi, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Kata Nabi, kapan waktu memperbanyak sholawat? Yaumal jumu'ati, yaumal jumu'ati boleh, yaumal memnya dibaca doma boleh, dibaca sukun boleh, yaumal jum'ati boleh, yaumal jumu'ati juga boleh ya. Fa inna sholatakum yaumal jumu'ati in dalam dino Jumat, pokoknya hari Jumat ya. Pada hari Jumat itu berarti masuk habis maghrib, Kamis, malam Jumat sudah masuk kategori hari Jumat, karena perubahan kalender Hijriah mulai terbenamnya matahari itu kalender sudah berubah. Fa inna sholatakum mongko sak temene selawat ira kabeh iku ma'rudatun. Ma'rudatun maksudnya apa? Ma'rudatun diperlihatkan, distorkan, diperlihatkan, ditunjukkan alayya kepadaku, kata Nabi. Jadi hadis ini menerangkan tentang apa? Perbanyaklah membaca selawat kepadaku di hari Jumat, karena selawat kalian ma'rudatun alayya, malam itu distorkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku. Ini hadis ini termasuk bagian daripada apa? Menghidupkan malam Jumat. Karena kenapa menghidupkan hari Jumat? Karena hari Jumat adalah apa? Sayyidul Ayyam, rajanya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hari Jumat, terutama malam Jumatnya itu malam yang sangat mulia. Bahkan mulianya malam Jumat lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, untuk itu malam yang istimewa, malam yang mulia itu kita pergunakan untuk apa? Hal yang baik. Di antaranya hal yang baik tersebut perbanyak baca
baca sholawat. Makanya malam Jumat ulama-ulama kita yang dulu sudah menyusun tahlil ya, tahlil. Karena termasuk bagian daripada amal sunnahnya, amalan sunnah, anjuran di malam Jumat atau hari Jumat berzikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca tasbih. Di samping nanti malamnya bangun sholat malam, itu sudah dirangkum dalam bacaan tahlil. Tahlil ada bacaan baca Quran. Kemudian situ kirim doa kepada ahli kubur, karena mendoakan ahli kubur itu bagian daripada kewajiban kita sebagai keluarga yang masih diberikan kesempatan umur panjang untuk yang diharapkan oleh ahli kubur, doa. Situ dalam tahlil ada baca Quran, kemudian ada mendoakan leluhur kita yang sudah meninggal, ada baca sholawat, ada baca tasbih. Itu sudah dirangkum dalam kalimat itu. Untuk itu makanya malam Jumat kalau nggak ada halangan, ayo hadir ke masjid, sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan membaca tahlil bareng-bareng. Tujuannya yaitu tadi mendoakan ahli kubur kita yang sudah meninggal. Walhasil kita mendoakan ahli kubur kita yang sudah nggak ada, itu seperti sama juga kita mendapatkan bagian doa tersebut, pahala bacaan doa tersebut kembali kepada kita sendiri. Jadi anjuran Nabi, aksiru alayya minas sholati mi yaumil jum'ah, banyaklah membaca sholawat di malam Jumat. Kalau malam yang lain boleh Pak, ya bagus, tapi lebih utamanya karena itu malam yang mulia, ya kemudian ditambah lagi sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absari wa diyaiya. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiyah wa afiyatil abdani wa shifaiyah wa nuril absari wa diyaiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat itu banyak macamnya Pak ya. Ada sholawat badar, ada sholawat tadi tibil qulub, ada sholawat sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat fatih, ada sholawat anwar, ada sholawat haji, ada sholawat Jibril, macam-macam sholawatnya. Intinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, membaca sholawat kepada Nabi. Di antara tadi sholawat tibil qulub tadi redaksinya seperti itu Pak ya. Redaksinya seperti itu. Saya dapat buku sholawat tibil qulub ini, makanya kan sering kita baca di awal doa. Itu redaksinya enggak sama, ada tambahannya. Wa afiyatil abdani wa shifa iha.
Kemudian manuril absari wa quwwatil ajsadi wal arwahi wa ghidaiya. Karena saya dapat buku Salawatil Tibil Qulub, selain ada kitab Dalil Khairat, saya dapat secara punya langsung itu tahun 2009. Tahun 2009 itu belum ada HP. Ya Pak ya. Tahun 2009 ini HP-nya masih jadul-jadul. HP-nya belum ada video, belum ada, paling adanya apa? SMS, Facebook kayaknya belum ada kayaknya. Ya. Itu orang daknya seperti itu, ada tambahnya. Wa afiyatil abdani wa shifaiya. Yang terakhir wa nuril abus wa quwwatil ajsati wal arwahi wa ghidaiya. Kemudian dalam redaksi yang lain, aksiru alayya minas sholati fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan termasuk malamnya Jumat. Karena apa? Faman sholla alayya wahidatan, barang siapa yang membaca sholat kepadaku satu, sallallahu alaihi asron, Allah akan membalas selawat tersebut 10 kali lipat. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, Allah tidak membalas satu, dibalas lebih, dibalas dalam hadis tersebut, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Kita membaca salat Nabi sekali, dibalas Allah, yang membalas Allah dibalas 10 kali. Karena apa? Fa inna sholatakum ma'rudatun aliyah. Sholawat kita, bacaan sholat kita ini sama juga kita apa? Beri salam pada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi seakan-akan ini kita berkunjung kepada Nabi, kita salam pada Nabi. Apakah dijawab Nabi? Dijawab Nabi. Wa an Salman bin Sakhim rahimahullahu qol, diceritakan dari Salman bin Sakhim rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ra'aitu, ini Salman bin Sakhim, ra'aitu ningali ingsun an-nabiyya ing Nabi alaihi salatu wassalam. Salman bin Sakhim melihat Nabi fin naumi, dalam tidurnya, fakultu. Nah, sahabat Sakhim ini mimpi berjumpa dengan Nabi. Mimpi berjumpa dengan Nabi. Kita pernah nggak Pak mimpi berjumpa Nabi? Belum pernah. belum pernah. Karena barang siapa yang bermimpi kepada Nabi, berjumpa pada Nabi, itu pasti benar adanya. Karena apa? Iblis, setan, jin tidak bisa memanipulasi dalam mimpi tersebut. Aku ini Nabi Muhammad, nggak bisa. Karena apa? Kalau ada jin dan iblis menipu seperti itu, dia mau mengatakan aku ini Nabi Muhammad, nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong, tiba-tiba mulutnya terkunci. Makanya tidak bisa mengatakan seperti itu. Berarti walhasil barang siapa yang bermimpi kepada Nabi, mimpi bertemu dengan Nabi, berarti itu adalah alamat min sa'adatil mar'i, termasuk orang itu akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi dalam mimpinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula'i ladina ya'tuna, haula'i ladina utai wong akeh, ya'tuna kang padha nekani sapa ladina ka ing sira, fayusallimuna mongko padha awe salam sapa ladina alaika ing atase sira. Ya Rasulullah, banyak orang yang datang mengunjungimu, kemudian mereka yusallimuna alaika, mereka memberi salam kepadamu. Memberi salam dengan apa? Membaca sholawat. Kemudian sahabat terus bertanya, atafaqqaha salamahum,
atafaq apa ini bahasanya Bang? Tafaq ya. Atafaqqa salamahum atafaqqa ana to ngerti panjenengan salamahum ing salamil ladina, apakah engkau mengerti salam mereka? Qala jawab sapa Nabi alaihi wasallam, na'am, ya aku ngerti, aku mendengar, aku ngerti mereka memberi salam kepadaku, mereka membaca salam terhadapku, aku ngerti. Wa arudtu alaihim, dan aku membalas, wa arudulan balas insun alaihim ing atase ladina, dan saya langsung membalas salam mereka, dan saya pun langsung membalas bacaan selawat mereka. Berarti kalau kita membaca selawat terhadap Nabi, sama juga kita memberi salam kepada Nabi, kita langsung Nabi menanggapi, menjawab salam kita, menjawab selawat kita, di samping dalam catatan kita bahwa selawat kita kepada Nabi sekian pada hari ini, karena selawat itu masuk ibadah yang paling murah. Karena walaupun dibaca dengan suara kencang, suara pelan, dengan maksud tujuan yang kurang ikhlas, tetap dapat pahala. Itulah bedanya sholawat dengan zikir yang lain. Dalam hadis yang lain, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain ini dalam riwayat yang sama, dalam rawinya yang sama, rawahul Baihaqi. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan seperti itu, maksudnya senantiasa membaca selawat kepada Nabi, kuntu lahu syahidan, aku nantinya akan menjadi saksi di hari kiamat. Karena di antara yang menjadi saksi untuk kita dalam keterangan yang lalu adalah seorang Rasul. Karena kita sering membaca sholawat kepada Nabi nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya betul ya Allah, orang ini senantiasa membaca sholawat padaku, orang ini senantiasa menjadi umatku yang patuh. Wasafian, bukan hanya sebagai saksi, wasafian sebagai penolong, memberikan syafaat. Nah, untuk itu kembali lagi para bapak yang kiranya tidak ada udzur, tidak ada halangan, malam Jumat kita ramaikan masjid dengan membaca tahlil bareng-bareng. Mungkin di masjid-masjid yang lain ada baca Yasin. Kalau kita baca Yasin waktunya terlalu lama waktunya terlalu lama. Ya baca tahlil aja. Ya istilahnya penting ya walaupun tahlilnya nggak full, karena malam Jumat kita juga masih ada ngasih anak-anak di rumah. Kalau tahlilnya terlalu full makan waktu, ya Pak ya. 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 Yang nggak tahu, belum tahu, akhirnya kita tahu ceritanya, belum tahu ciri-cirinya. Kalau dalam mimpi orang bertemu Nabi, itu dalam mimpi tersebut seperti ada penterjemahnya, itu Nabi Muhammad. Atau Nabi mengatakan bahwa aku ini Nabi Muhammad. Berarti walhasil kalau kita bertemu mimpi dengan Nabi, itu gambarannya seperti itu. Ya.
Ya. Sama aja, walaupun sholawat itu diniatkan umpamanya sholat haji, banyak sholat haji supaya nanti cepat naik bisa melaksanakan umroh dan haji. Di samping mendapat fadilahnya seperti itu, pahalanya untuk membaca sholawat sama ya. Umpamanya sholawat tibil qulub, supaya apa, nanti orang yang sakit itu dibacakan sholawat tibil qulub biar cepat sembuh, sama aja ya. Jadi pahala dan khasiatnya, di samping mendapat khasiatnya secara apa, secara pelan-pelan, tetap akan mendapatkan pahalanya tersebut sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu pasti diberikan pahala, gitu ya. Syifaun syarifun, keterangan itu diambil dari kitab Syifaun Syarif. Qauluhu utawi dawi Allah, adha'us sholata iku lafal adha'us sholat. Tadi di kalimat awal kutipan dari surat Maryam, adha'us sholata, generasi atau keturunan yang senantiasa menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat, kan ayat sebelumnya, yaitu apa, akan datang kepada mereka pengganti yang jelek. Apa itu pengganti yang jelek? Adha'us sholat, orang-orang yang senantiasa menyia-nyiakan sholat. Yang dimaksud adha'us sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, ada beberapa pendapat, ada beberapa penafsiran. Ailam ya'taqidu wujubaha, ailam ya'taqidu wujubaha, ora padha duweni i'tiqad sapa khalfun mim ba'dihim wujubaha ing wajibe salat. Mereka yang menganggap bahwa salat itu tidak wajib. Mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat, mereka menganggap bahwa sholat itu bukan kewajiban, bukan kewajiban yang secara permanen. Ada yang mengatakan seperti itu. Wakilan den ucapake tarokuha walam yuhafidu alaiha. Wakilan den ucapake tarokuha walam yuhafiduha. Tarokuha wakilan den ucapake apa kaul ngucapake tarokuha walam yuhafid. Tarokuha, mereka meninggalkan sholat, padha ninggalake sapa khalfun mim ba'dihim ha ing sholat, walam yuhafidulan ora padha ngreksa sapa khalfun mim ba'dihim alaihi ing atas sholat. Jadi orang-orang yang menyiakan sholat, mereka apa, sengaja bahwa sholat itu wajib, tapi sengaja ditinggalkan, ditinggalkan baik apa dengan alasan maupun tanpa alasan. Nah, mereka sengaja meninggalkan sholat karena apa? Ya mungkin karena sibuk, mungkin karena urusan ini dan karena yang lain, mereka tinggalkan. Kalau mereka kerjakan walam yuhafidu alaiha, mereka tidak memelihara sholatnya. Tidak memelihara sholatnya gimana? Dan sudah waktunya zuhur, nanti sholatnya jam 3. Sudah waktunya maghrib, nanti sholatnya jam 7 kurang 5 menit. Sudah waktunya asar di jam 3 10 menit baru sholat asar. Itu berarti dia apa? Tidak menjaga waktunya sholat. Karena apa? Afdhalul amal as-sholatu fi awwali waktiha. Sebaik-baik ibadah, afdhalul ibadah, sebaik-baik ibadah yaitu apa? Sholat di awal waktu. Mereka sengaja meninggalkan sholat, atau mereka meninggalkan sholat tapi apa?
tidak memeliharanya, tidak menjaga waktunya sholat. Itu menurut satu pendapat. Kemudian ada pendapat yang lain, wakilalan den ucapake kharabu ma'abidahum wa masajidahum. Kharabu padha rusak sapa khalfun, sapa generasi khalfun mim ba'dihim ma'abidahum ing pira-pira tempat ibadahe khalfun, wa masajidahum lan pira-pira masjide khalfun, bitar kisai kelawan ninggalake mengunjungi ilaiha maring apa masjid, wa adami tibarin lan ora anane nganggep khalfun. Jadi yang dikatakan mereka menyanyiakan sholat itu, mereka apa? Sengaja merusak tempat ibadah, merusak masjid, merusak tempat ibadah, merusak masjid baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara fisik maupun secara apa? Secara non fisik. Nah, sengaja. Nah, kemudian apa? Udah tahu ini tempat ibadah, udah tahu ini masjid buat ibadah, buat sholat jamaah, bikin apa? Bikin masalah, bikin teror, umpamanya merusak tempat ibadah, masjid dibakar, masjid dibom, ya, tempat ibadah dibakar, tempat ibadah dibom, tempat ibadah, pokoknya apa? Diganggu ketenangan dan ketentramannya supaya jamaah orang-orang yang datang ke masjid ini apa? Terganggu. Nah, itu bagian daripada apa? Orang yang menyanyiakan sholat. Nah, kalau masjid, tempat ibadah, musola itu mereka rusak, mereka hancurkan, mereka robohkan, sama juga apa? Supaya orang tidak sholat di situ, supaya orang tidak beribadah di situ. Kemudian ada wakila dan dikatakan juga doyya'uha ba'dal adai bil ghibati warya. Doyya'uha padha nyake sapa khalfun mim ba'dihim ha ing salat ba'dal adai sak badaning lakoni salat bil ghibati dengan ghibah warya. Ya, mereka apa? Setelah melaksanakan salat kemudian apa? Dia sibuk dengan ghibah dan riya. Jadi apa? Nah, tujuannya sholat termasuk inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu setelah sholat, di luar sholat kita bisa mencegah apa? Perbuatan nahi dan mungkar, menjaga hal-hal yang mengundang perbuatan maksiat dan dosa. Sholatnya rajin, tapi ghibahnya juga rajin. Sholatnya tekun, riyanya juga istiqomah. Nah, itu berarti dia termasuk menyanyiakan sholat. Ada yang mengatakan seperti itu. Wakila dayya'uha bitarki surutiya wa arkaniya waqtal ada. Wakila lanten ucapake dayya'uha padha nyak-nyake sapa khalfun mim ba'di ing sholat. Dikatakan siapakah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat bitarki surutiha kelawan ninggal piro-piro syarat sholat. Mereka sholat tapi syaratnya ditinggalkan, wa arkaniha dan rukun-rukunnya sholat, waqtal ada ketika mengerjakan sholat. Ya, termasuk orang-orang menyiakan sholat rajin tapi apa? Nggak mau belajar, nggak mau berusaha tentang syarat rukunnya sholat, nggak mau belajar tentang apa? Praktek teorinya sholat yang benar itu seperti apa. Jadi walhasil dia sholat tapi syarat rukunnya tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, yuk kita belajar supaya apa? Semakin sholatnya semakin apa? Semakin bagus, semakin baik, supaya apa? Usaha zahir dan batinnya seimbang. Jadi syarat rukunnya sholat itu harus dipenuhi, termasuk syaratnya sholat ya harus bersih dari
najis. Badan najis bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Orang mau sholat apa? Punya hadas besar langsung ambil wudhu. Ya, kan nggak tahu Pak. Nah makanya harus belajar. Nggak sholat, mau sholat nggak ambil wudhu, ya berarti kan tidak sah karena syaratnya harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian syaratnya juga harus bersih dari najis, pakaiannya, tempatnya harus bersih dari najis. Sholat tapi bajunya karena najis, kencing sembarangan, mercik ke celana akhirnya najis, dia dipakai sholat. Kemudian tidur ngiler ya Pak ya, kena baju, kena kaos, bangun tidur enggak ganti kaos, berarti apa? Dia sholat tapi bajunya najis, karena ilar itu najis Pak ya, karena ilar itu najis. Makanya kalau bisa baju tidur dengan baju sholat dibedakan gitu Pak ya. Kemungkinan enggak kalau kita tidur itu ngiler? Kalau memang kemungkinan enggak ngiler, is okay, enggak apa-apa ya. Kalau kita sudah tahu, kalau kita biasa tidur ini ngiler, yang tahu siapa? Yang tahu berarti apa? Diri kita sendiri dan istri biasanya ini. Ini bapak kalau tidur mengiler. Ya. Kalau ngilirnya sedikit, kalau banyak kena baju, sholat, bangun subuh, wudhu, bajunya ntar tidur kena iler dipakai sholat, ya berarti apa? Tidak menetapi syarat-syaratnya sholat. Pokoknya yang berkaitan dengan hal najis ini sangat harus apa? Harus berhati-hati. Kadang kita ambil wudhunya benar ya, bajunya bersih, badannya bersih dari najis, tapi jalan yang kita lewat untuk ke tempat sholat kena najis, kena najis. Baik najis itu apa? Umpamanya apa? Tadi ada telek ayam, telek kambing di situ kan najis, tapi cara bersihinnya tidak sesuai dengan bagaimana cara menghilangkan najis. Nah ini kita harus apa? Harus lebih detail untuk hal-hal yang bisa bagaimana caranya menghilangkan najis. Jadi badannya sudah bersih dari najis, pakaiannya bersih dari najis, tapi jalan yang kita buat menuju akses ke tempat sholat itu najis, berarti sama juga kita nginjek najis. Kalau kita sholat lagi kena najis berarti apa? Syaratnya kurang. Wa arkaniya, dan rukun-rukunnya sholat. Nah rukunnya sholat kemarin udah kita bahas, baru sebagian. Wa arkanus sholati sama niatu asya'a, rukunnya sholat ada 18 perkara. Ada yang mengatakan salah satu asyara asya 13 perkara. Kalau yang 13 perkara itu ada yang diringkas, kalau yang 18 itu semuanya masuk satu-satu. Itu ke semua rukun, syarat dan rukun harus terpenuhi ketika kita mengerjakan sholat, terutama sholat fardu. Waktal ada yang dalam nalikani sholat. Jadi yang dimaksud Allah sholat, orang-orang yang menyanyiakan sholat, mereka mengerjakan sholat tapi syarat rukunnya banyak yang ditinggalkan. Wakila tarokuwa bil ghaflah, wakila dan ucapake, ada yang mengatakan bahwa ini perhatian lagi, apa yang dimaksud orang-orang yang menyanyiakan sholat? Tarokuwa bil ghaflah, tarokuwa podo ninggalake sopo kholfun mimbadim bil ghaflati kelawan lengah, ya lupa.
dia meninggalkan sholat, tapi apa? Sengaja dilupakan. Nah, dia lupa, tapi lupanya karena disengaja. Contohnya udah masuk zuhur, jantarlah terusin kegiatannya. Tiba-tiba dengar udah tahu asar, ya berarti kan lupanya disengaja. Kalau lupanya tidak disengaja, dia kena hukum dosa, tapi dosanya dosa kecil, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya masuk waktu asar atau masuk waktu masuk zuhur, ya. Atau masuk yang sering lupa ini sholat isya, habis waktu adzan isya kita nggak sempat ke masjid, kemudian kita lagi ngobrol, ada tamu, saking enaknya ngobrol, tamunya pulang, lupa, tahu-tahu subuh, oh iya lupa, semalam belum sholat isya. Pernah nggak Pak gitu Pak? Sering. Kalau lupanya tidak disengaja, dosa, tapi dosanya apa? Dosanya dosa kecil. Walam yaqduha ba'da, atau yang disebut orang yang menyanyiakan sholat. Yang dimaksud orang-orang menyanyiakan sholat, walam yaqduha lan ora ngandani sopo kholfun mimbadi mbak yang sholat ba'da. Jadi orang lupa nggak sholat, umpamanya maghrib tadi, mbak sholat, dia udah tahu tadi maghrib nggak sholat, tapi nggak dicepet-cepet, nanti isya harus dibayar. Banyak orang meninggalkan sholat langsung, nanti umpamanya maghrib tadi nggak sholat karena ada udurnya macam-macam, nanti isya harus langsung dibayar qadha. Begitu juga selanjutnya. Karena apa? Sholat yang kita tinggalkan karena sudah terlewat waktunya, walaupun sudah dibayar diqadha, itu apa? Sholat sunat yang kita kerjakan selama setahun tidak bisa menutup sholat fardu yang kita tinggalkan sekali, walaupun sudah dibayar dengan qadha. Nah, untuk itulah pentingnya apa? Jaga waktu sholat. Masih berapa menit lagi Pak? 1 menit. Itulah pentingnya untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita, anak-anak kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Tafsir Kabir ini diambil keterangan dari tafsir Kabir. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, nanti habis sholat isya kita dapat undangan tahlilan di rumah Pak tadi siapa? Suprianton, bos nasi goreng, ya, di Blok B5. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'in la tasjab wa min syarri dhalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah
wa alil Qur'an wa ahli rizki wa ahli tu'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.